Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Ma'hadi Zamzam Muhammadiyah Cilongok. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun dengan cara online. Dan meskipun kita melaksanakan KBN dengan secara online, kita harus tetap belajar, ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Feninda Eka Putri, lahir Banyumas 7 Februari 2001, pengampu guru kemuhammadiyahan. Asal sekolah dulunya di MA Muhammadiyah Purwokerto. Alamat sekarang ada di Jatisaba, RT 6 RW 2, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Moto hidup saya itu be happy, be good, be awesome. Itu untuk perkenalan dari saya. Lanjut, sebelum kita belajar, adapun kontrak belajar untuk santriwati semuanya, yang pertama yaitu seluruh santriwati mengikuti KBM secara online dengan wajib. Yang kedua, santriwati harus izin terlebih dahulu kepada wali kelas jika tidak bisa mengikuti KBM secara online. Yang ketiga, diharapkan seluruh santri untuk bisa aktif dalam belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti bisa ditanyakan di luar pelajaran karena ini berbasis online. Itu untuk kontrak belajar santri semuanya. Ya. Lanjut, di sini adik-adik semuanya pastinya berasal dari berbagai sekolahan, ya, pastinya. Ada yang dari SD Muhammadiyah, MI Muhammadiyah, kemudian dari SD negeri. Nah, di sini karena kita dari berbagai macam, ya, maksudnya dari berbagai sekolahan. Nah, kalian antuna sekalian masuk ke Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok ini, kita harus menyamakan semuanya. Menyamakan dalam hal apa? Kita harus satu aliran, bukan aliran, tapi satu nama naungan, yaitu Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Ya, mungkin ada yang sudah tahu apa itu Muhammadiyah. Kenapa kok bisa Muhammadiyah, bukan yang lainnya? Ya, sebelumnya karena kalian belajar di sekolah dalam naungan Muhammadiyah, jadi kalian harus belajar kemuhammadiyahan. Apa sih kemuhammadiyahan? Apa sih sebenarnya sekolah Muhammadiyah itu seperti apa? Kayak gitu. Organisasi yang ada di Muhammadiyah itu seperti apa? Apa saja? Kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran yang akan kita pelajari terlebih dahulu, kita perkenalan lagi apa itu sejarah Muhammadiyah. Karena pastinya semua itu ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu. Nah, di sini kegunaan pelajaran kemuhammadiyahan itu untuk menjadikan yang belum tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih paham. Seperti itu, ya. Oke, lanjut, ya. Apa sih sejarah Muhammadiyah? Nah, pasti kalian kepo, ya, apa itu sejarah Muhammadiyah? Sebenarnya gimana sih, kayak gitu. Oke, langsung saja. Di situ yang poin pertama ada Muhammadiyah berdiri pada tanggal 12 November 1912. Nah, itu adalah tanggal di mana Muhammadiyah berdiri. Di situ ada tempatnya bawahnya, yaitu Keraton Yogyakarta. Ada yang sudah pernah ke Yogyakarta? Pastinya sudah, ya. Yang belum pernah, semoga aja besok kalau COVID-nya sudah nggak ada, bisa jalan-jalan tuh ke Yogyakarta. Hehe. Nah,
Itu. Kemudian, nah ini sangat penting harus kita ketahui. Siapa sih pendirinya seperti itu? Pendiri Muhammadiyah itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi dari situ pun kita sudah tahu Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Keraton Yogyakarta. Kemudian Muhammadiyah berdiri pada tanggal 12 November 1912 seperti itu. Nah, apa sih kok bisa ya dinamain dengan Muhammadiyah? Kenapa bukan yang lain? Kayak gitu. Kenapa? Oke, kenapanya? Jawabannya nanti ya, slide selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya itu ada faktor apa saja yang menjadi latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Kira-kira faktornya apa saja ya? Kira-kira ada faktor internalkah atau eksternalkah atau tidak ada faktor sama sekali? Tentunya Muhammadiyah ketika berdiri itu mempunyai faktor latar belakang yang bisa menjadikan Muhammadiyah itu berdiri. Oke. Sebelum kita membahas faktor, kita artikan kenapa dinamakan Muhammadiyah. Nah, dari katanya saja sudah jelas ya. Muhammad artinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Iyah artinya pengikut. Nah, jadi Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk pengertian Muhammadiyah. Kemudian faktor internal. Nah, jadi faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kenapa kok bisa ada dua? Ya karena kondisi yang pertama yaitu faktor internal, karena waktu itu di Yogyakarta banyak masyarakat yang mempercayai adanya bid'ah, khurafat dan tahayul. Nah, sedangkan faktor eksternalnya di Yogyakarta itu waktu itu kan tahun 1912 itu belum merdeka ya Indonesia ya. Nah, waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Maka dari itu Indonesia masih dalam gonjang-ganjing, masih dijajah. Nah, di situ Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tentunya pemikiran-pemikiran yang jernih seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan itu sedikit faktor internal dan eksternal. Nah, seperti apa sih faktor internal dan faktor eksternalnya? Yang pertama kita bahas tentang faktor internal terlebih dahulu ya. Yang pertama adanya bid'ah, khurafat, syirik dan tahayul. Nah, masyarakat waktu itu sepertinya ya itu percaya dengan bid'ah, khurafat, syirik dan tahayul. Padahal bid'ah, khurafat, syirik dan tahayul itu sudah jauh dari ajaran agama Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, merajalelanya kemiskinan, kebodohan dan kemunduran bangsa Indonesia. Itu yang kedua. Karena waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian yang ketiga ada tidak adanya ukhuwah Islamiyah serta tidak ada organisasi Islam yang kuat dan kompak. Jadi baru saja Muhammadiyah berdiri. Untung saja Muhammadiyah itu berdiri. Coba kalau tidak, bagaimanakah sekarang? Bagaimanakah Indonesia sekarang? Bagaimana kita menjadi pribadi yang Islami? Coba bisa dibayangkan ya seperti apa. Itu kurang lebihnya untuk faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu adalah penjajahan bangsa barat. Kemudian adanya misionaris Kristen di Indonesia. Terus adanya rencana kristenisasi kolonial politik Belanda. Oke, selanjutnya
Muhammadiyah berdiri pun tidak jauh ataupun tidak melupakan landasan yang berada di Al-Quran. Karena Muhammadiyah berdiri dengan landasan atau pedoman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang menjadi landasan itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 104. Bisa kalian buka di dalam Al-Quran, dibaca bunyinya. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah bagi yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Dalil di atas adalah salah satu dalil yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Selain itu juga ada Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 yang menjadikan pedoman juga untuk mendirikan Muhammadiyah. Nah, itu sedikit untuk sejarah Muhammadiyah ya. Nah, bagi kita bukan hanya sejarah Muhammadiyah saja yang harus kita ketahui, tapi juga dari biografi sang pendiri Muhammadiyah ini. Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, apa saja sih biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya, yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Nah, beliau lahir di lingkungan kampung kauman yang religius. Religius itu apa? Agamis ya. Nah, semangat belajarnya yang tinggi membuat terus belajar dari satu guru ke guru lainnya. Bahkan beliau memiliki kesempatan untuk belajar ke Mekah dan belajar kepada para ulama di Mekah. Nah, yang pertama, dengan modal semangat dan keikhlasan yang tinggi, Darwis pun meninggalkan kampung halaman beserta keluarga kecilnya yang baru saja dirajut dengan Nyai Ahmad Dahlan. Gitu. Nah, sekitar 2 bulan waktunya dihabiskan di atas kapal laut dalam perjalanan menuju Mekah. Wah, sungguh luar biasa ya lamanya, Masya Allah. Kemudian setelah sampai di Mekah, Darwis bergegas menunaikan rukun haji. Setelah rukun haji, Darwis menyempatkan diri belajar kepada ulama di Mekah. Nah, bahkan Muhammad Darwis ini memiliki kesempatan. Ada 2. Yang pertama, Darwis telah mendapatkan ijazah untuk mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Nah, nama Ahmad Dahlan diberikan oleh Sayyid Bakri Syadha dengan harapan agar ia mampu mewarisi pemikiran Ahmad Ibnu Zaini Dahlan. Nah, seperti itu. Nah, kesempatan yang kedua itu adalah pengetahuan dan pengalaman Ahmad Dahlan selama di Mekah menjadi inspirasi baginya tentang pemahaman Indonesia. Nah, benih pergerakan itu ditanamkan oleh Ahmad Dahlan seiring kesempatan yang yang diberikan kepadanya untuk membantu sang ayah mengajar para santri di Kauman. Nah, pada tahun 1896 Ahmad Dahlan beserta keluarganya mendapatkan musibah, yaitu sang ayahnya wafat, sehingga amanah yang diberikan kepadanya dijalankan dengan baik, yaitu untuk menggantikan khatib Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Nah, tidak hanya singgah di Masjid Kauman Yogyakarta saja, tetapi beliau juga mengajar agama Islam. Sehingga melihat begitu besar perannya dalam mengerjakan dan menyebarkan agama Islam, maka masyarakat pun memberikan gelar kiai kepadanya, sehingga namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti itu.
Nah, satu di antara sebab yang mendorong Ki Haji Ahmad Dahlan memprakarsai dan mendirikan gerakan pendidikan adalah adanya bentuk dan sistem pendidikan yang ada pada saat itu belum memuaskan bagi kepentingan masyarakat, terutama umat Islam. Seperti itu. Maka dari itu, didirikanlah dua macam bentuk sistem pendidikan, yaitu pondok pesantren tradisional dan sekolah Belanda. Itu yang pertama ya. Terus selanjutnya itu ada itu ya. Kalian bisa baca di buku kalian masing-masing. Nah, kemudian itu saja untuk perkenalan ya, awal kita pembelajaran. Seperti itu. Nah, jadi kalian sudah paham ya apa itu Muhammadiyah, siapa pendirinya, kapan, tanggal, bulan, dan tahun didirikannya. Seperti itu. Muhammadiyah juga artinya itu sendiri pun kalian sudah paham, seperti itu. Itu saja untuk sesi perkenalan awalan ya, untuk mengawali pelajaran kemuhammadiyahan. Ya, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.